Kok dipukulin sih? Woi. Kok dipukulin? Woi, woi. Kok dibokap dipukulin? Kok dibokap dipukulin? Kok Video, video ya. Racikan berita. Selamat pagi, Bung Niko. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bang, seperti biasa sehat meskipun kepala rada pecah, terus badan-badan pegal-pegal kena pukul, tulang-tulang ngilu, tapi ya alhamdulillah ya masih bisa lah kita ya dikatakan sehat gitulah Bang. Oh, alhamdulillah. Bung Niko, ini kan banyak sekali ya simpang siur tentang kasusnya Bung Niko ini. Ya, informasinya Bung Niko ini katanya kalau ngeliat dari tayangan video itu, Bung Niko ini dicomot atau diambil oleh aparat, ya itu di saat Bung Niko lagi di atas mobil komando. Benar nggak itu? Kalau itu benar Bang, saya ditarik dari mobil komando di saat mobil komando itu sudah berjalan maju ke depan gitu loh, maksudnya bergerak balik gitu, tapi didorong terus dan saya ditarik turun terus dipukulin gitu loh. Nah, dipukulin sampai saya betul-betul sempoyongan dan kepala saya pecah. Dan setelah itu kita dibawa di mobil tahanan, agak lama nunggu situ, terus kita sempat berhenti dulu ke di situ banyak intel lah kalau menurut saya, karena aparat yang berpakaian seragam nggak berpakaian seragam gitu di dalam DPR. Berhenti sebentar terus setelah di situ kita langsung dibawa ke Polda. Sampai di Polda itu sekitar kurang lebih jam 9 jam 10 gitu lah Bang. Setelah di Polda kita didata. Nah, setelah didata, baru yang luka-luka langsung dibawa ke klinik. Di situ entah rumah sakit atau klinik mereka lah gitu yang di Polda itu kan. Terus, nah yang luka-luka seperti yang kepala pecah dan lain-lain dijahit di sana. Dan termasuk saya dijahit gitu. Terus, dibius nggak itu? Dibius. Teman-teman dibius semua. Cuman karena aku memang dari kecil nggak mempan bius lokal, aku bilang langsung ke dok, aku nggak mempan bius lokal, dipaksa pun nanti berapapun tetap nanti sakit, tapi dicoba lah aku bilang. Memang sih waktu pas dijahit aku rasa nyeri dikit ya, karena memang nggak mempan bius lokal Mas Bang. Tuh. Lalu sempat dicoba untuk dibius itu. Sempat dicoba. Tetap gue bilang masih sakit nyeri. Cuman ya kan nggak mungkin ditambahin lagi gitu loh. Jadi gue bilang ya sudah, walaupun nyeri ku tahankan lah, aku bilang gitu. Sempat dicukur nggak rambut waktu mau dibius itu dicukur dulu. Cukur dulu. Dibersihkan. Sebelum dijahit itu dibersihkan. Terus rambut dicukur. Mereka permisi juga kok Bang, kayak ini nggak bisa kalau kita jahitnya, kalau nggak dipotong rambut. Aku bilang potong aja Bu. Gunting aja seperlunya aku bilang. Kalau bisa gundulkan sekalian saya pangkas. Sambil saya bercanda juga sih gitu. Oh, itu lo ketangkep itu gara-gara apa? Sempat tuduhannya tuh apa sih, Ko? Saya nggak ngerti gitu, karena memang katanya sih memang ada yang bawa dari pihak kepolisian di saat itu, karena sudah kita disuruh pulang gitu kan. Udah habis masa demonya, ya. Kita disuruh pulang dan kita juga memang mau pulang gitu. Cuman sebelum kita pulang terjadi negosiasi yang teman-teman yang pegang komando lah di situ kan. Nah, negosiasi minta kayak kita akan pulang, akan membubarkan diri, tapi teman-teman yang ditangkap 5 orang atau 2 orang gitulah katanya dilepaskan dulu. Nah ternyata negosiasinya enggak baik gitu, terus didorong. Nah didorong ya gue yang di atas mobil dipukuli duluan, terus gue ditarik.
Nah tarik gue jatuh ke bawah, makin dipukuli lagi. Itu sih kronologi singkatnya. Sempat ada BAP nggak? Kalau di BAP, kalau BAP dengan interview beda-beda tipisnya itu kan. Iya, iya. Sempat lah ditanyai beberapa pertanyaan. Lalu siapa yang pertama kali datang waktu Niko ditangkap itu dari kawan-kawan kita? Untuk saat itu karena berhubung handphone kita semua disita, kita nggak bisa ngubungi gitu. Betul. Saya juga sempat ngubungin di mana posisi lah gitu. Oh. Karena handphone itu disita semua. Iya, yang lain disita juga. Udah dikembaliin tapi kan? Semua udah kembali. Teman-teman di Kemnek bagus kok. Mereka periksanya dengan profesional. Nggak ada intimidasi, tidak ada intimidasi. Terus kita di sana juga memang mereka memberi pelayanan yang sangat baik lah sebenarnya. Ya, yang belum makan dikasih makan, yang sahur dikasih, pokoknya kebutuhan dalam konteks HAM-nya di penyelidikan, di pemeriksaan di sana, penyidikan dan pemeriksaan itu saya nggak ngerti lah itu kan. Itu sangat baik, responsif. Sangat baik lah kita bilang. Manusiawi lah ya. Manusiawi lah. Manusiawi. Kalau yang di Kemnek manusiawi. Nah, yang kita sesalkan itu yang di lapangan, yang terlalu brutal gitu. Itu sih kita sesalkan. Kenapa sih orang mereka yang aparat kepolisian di lapangan ini brutal banget terhadap demonstran, tapi nggak berani brutal dengan koruptor gitu loh. Ya betul. Yang kita, kalau memang mau sih, gue paling sedang tuh kalau misal aparat kepolisian kita itu brutalnya dengan koruptor, brutalnya itu dengan perampok uang negara gitu loh. Betul. Itu baru benar gitu. Betul. Itu baru polisi yang kita idam-idamkan, bukan brutalnya kepada demonstran yang menyampaikan aspirasi. Betul. Apalagi kita yang menyampaikan aspirasi itu tidak melawan gitu loh. Betul. Nah, lo bebasnya jam berapa, Po? Kalau bebasnya itu tadi malam sih, mulai start jam 10-an. Sampai sekitar jam 1-an gitulah, Bang. Karena kan memang 24 jam. Ada yang ditangkap, yang diamankan itu kan bukan cuma ada di DPR, tapi dari KPU. Dari KPU ada 8 orang, dari yang di DPR diambil ada 8 orang. Jadi yang di Polda itu ada 16 orang. Bebas semua ya? Bebas semua. Nah, sekarang bagaimana kondisi Bung Niko? Kepala itu gimana, masih dipukul itu? Kalau pasca dipukul gini ya, kepala itu masih, pertama ya saya masih pusing-pusing mah, Bang. Pusing-pusing terus masih mual-mual gitu. Karena benturan itu ya memang ya kayak gebuki binatang sih gitu, kayak macam kita tuh tikus aja dipukul. Ya yang saya alami ya, saya sampai betul-betul hampir gak sadarkan diri, tapi nasib baik ada aparat polisi yang berpakaian preman. Saya masih terbayang wajah saya lihat itu pakai kalau nggak salah saya pakai kaos biru. Terus dia memeluk saya, menarik saya dan menahan semua supaya jangan mukul saya lagi. Nah, terus dia mencoba lawan. Dia istilahnya gini, bukan dalam konteks tampar ya, tapi mengingatkan biar sadar nggak nih, gitu. Kayak orang bangunkan ya, gitu, bangun. Sadar, lawan, jangan kobot gitu, nanti kok apa? Jadi kayak dia mau berusaha untuk membuat saya dalam kondisi sadar betul, walaupun saya separuh gampang gitu loh. Berarti masih ada polisi yang seperti itu mengingatkan kita jangan sampai kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lo sebenarnya dipukul pakai senjata atau dipukul pakai pentungan kok? Pakai, ya saya tahu pakai pentungan. Oh, yang sebagai yang sempat terlihat saya ya. Ya, rotan. Ya, itu pentungan tuh. Mereka pakai tameng itu yang mentungi. Iya, rotan itu. Yang berseragam itu. Oh, gitu. Tapi telaknya terasa, Bang. Ya, kepala pecah, terus di pelipis saya bengkak. Ada bengkak gitu kan. Terus di bawah hidung agak luka. Iyalah. Nanti saya kirim gambar-gambarnya gitu. Iya, kirimin ke saya ya.
Ah, Gambar-gambarnya untuk videonya kirim sekarang. Kok sekarang waktu di BAP, wawancaralah ya, jangan BAP, wawancara. wawancara. Wawancara dengan polisi itu apa aja yang ditanyakan oleh mereka? Ya ditanyanya, aku agak lupa sih banyak pertanyaannya. Karena lu Pertanyaannya ya, posisi darah banyak kali itu. posisi aku Ya, ya ya. belum, makanya lagi pertanyaan satu terus ya aku jawab ya aja sebatas fakta yang ku ketahui gitu loh. Iya. Betul. Kalau nggak salah sekitar 30-an pertanyaan lah. Pertanyaan ya. Nah, saya lihat foto dengan kawan-kawan dari dari advokasi yang saya lihat itu tuh, itu kapan mereka ketemu di rumah atau ketemu di Polda? Itu di Polda, teman-teman dari Poros Buruh itu datang jemput advokatnya. Karena gini, ketika mereka sudah tahu itu mereka datang tuh di siang. Kalau itu yang pertama Jandri dari SBSI 92 sama Andi Corawali dari PPNI. Nur Lapu nggak ada? Itu yang datang. Nur Lapu nggak ada? Nur Lapu nggak ada? Belum nggak ada sih. Pada saat itu yang siang ketemu dengan saya itu ya 2 orang itu gitu. Mereka langsung mendampingi. Mereka mendampingi teman-teman dari, intinya gini, teman-teman mereka tergabung di Poros Buruh, tapi yang bergerak itu masih Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia yang hadir di situ gitu loh. Cepat ya. Tapi ya memang bagian dari Poros Buruh. Cepat ya mereka hadirnya. Ya gitulah Bang. Ya ketika mencari kawan kan mereka harus cross check semua gitu. Iya betul, dikarenakan itu simpang siur, ada dibilang bebas, ada setelah bebas dia tangkap lagi lah. Yang mana makanya saya nggak mau dengar itu, makanya saya mau wawancarai Bung Niko ini biar jelas gitu. Karena polisi menghadapi demo-demo ternyata alhamdulillah mereka mengutamakan lebih unsur HAM-nya ya kan. Ya kan, lalu yang luka-luka mereka pengobatan. Yang luka-luka diobati. Tapi itu yang di Polda Bang. Iya. Bukan yang di lapangan ya, yang di lapangan brutal banget Bang, kayak binatang kita dibuat. Iya. Mungkin karena kondisi rame gitu ya, sama-sama ya mereka menjalankan tugas. Jadi ya begitulah, kita nggak tahu. Kita paham lah. Kalau yang di bawah ini kan semua kan menjalankan tugas gitu loh. Intinya kita nggak benci kalau saya pribadi saya nggak akan pernah benci ke polisi walaupun saya menjadi korban dari penganiayaan. Karena saya masih membutuhkan polisi. Negara ini masih membutuhkan polisi untuk menjaga keamanan. Tapi yang saya ingin adalah bagaimana mereka lebih manusiawi menghadapi demonstran. Kalau mau brutal dengan koruptor dong, gitu aja kita minta gitu. Iya. Jangan dengan koruptor mereka manusiawi, tapi dengan demonstran mereka nggak binatang kan gitu. Betul. Itu saya kritisi. Betul. Walaupun ini untuk kali keduanya ya selama rejim Jokowi ini kali keduanya aku mendapat tindakan kebrutalan aparat gitu. Sampai gigi copot. Nah itu waktu di Medan gigi copot. Kalau ini kepala pecah. Kapok nggak? Puji Tuhan Bang, aku akan pernah kapok Bang, karena memang ya aku sadar ini resiko perjuangan. Ya, resiko ketika kita menyuarakan suara kebenaran. Betul. Apalagi kita mengikuti jejak para nabi. Misalnya kayak aku nih, mengikuti ajaran Kristen, Isa Al-Masih kalau di versi Muslim, tapi kalau di kami kan Yesus. Yesus saja menyampaikan ajaran kebenarannya aja, dia harus disalib, difitnah, disalib. Betul. Dibunuh intinya. Lebih kan dahsyat mereka daripada kita ya. Lebih masuk mereka lah. Aku mengikuti ajaran mereka kok takut dengan praktek yang harus kuhadapi ketika aku istilahnya bicara pada sebuah nilai ranah kebenaran yang aku yakini gitu. Wih mantap. Betul. Itu cuman kalau ada demo lagi, misalnya kalau besok demo lagi pasti aku turun. Apalagi tuh demo-demo itu untuk berskala ya hak orang banyak gitu. Betul. Jadi nanti judulnya gue buat adalah Niko Silalahi berjuang untuk Yesus. Benar. Jangan berjuang untuk Yesus Bang. Berjuang mengikuti Yesus. Berjuang mengikuti Yesus ya. Oke. Ya, Niko Silalahi berjuang mengikuti Yesus. Oke. Mantap ya.
bagus bagus. Sehat. Aduh. Nah, jadi Bung Niko sekali lagi. Waktu kalian ditangkap itu, waktu ditangkap dan sempat dibawa ke ruangan Intel di DPR. Ya kan di sana. Di situ ada intimidasi. Enggak, kita Hah? bukan, Bang. Kita nggak dibawa di ruang Intel, tapi di jalan. Yang Di jalan. Intel pada ngumpul. Oh. Bukan di ruangan Intel, tapi di jalan di DPR itu, di Intel pada ngumpul gitu. Sempat berhenti sebentar di sana. Oke. Sempat diikat nggak tangan? Enggak, kita nggak diikat, nggak diborgol, nggak diapa-apain. Oh. Di tempat Intel juga kita nggada diintimidasi, malah kan Intel-Intelnya banyak yang kenal. Alah, ya teman-teman itu tuh, alah, kok kau kata. Iyalah. Ya cuma aku bilang ya apa yang mau dikata, Bang, bilang. Iya. Ya. Teman-teman juga menjalankan tugas, aku bilang. Kan gitu. Aku menganggap itu teman-teman menjalankan tugas. Iya, pokoknya kalau nama Niko Slelahi sudah di Mokom, polisi udah kenal aja Niko lah gitu. Pasti itu. Bung Niko. Banyak teman-teman yang kenal gitu. Ya, Bang. Sekali lagi, saya mau nanya. Sekarang kondisi jahitan Bung Niko itu bagaimana? Mulai kering atau masih basah? Saat ini mulai kering, karena kan udah 1 hari lebih kan. Mulai kering. Nanti aku kirim gambarnya, Bang. Ya, yang dirasakan di badan sekarang apa? Yang ngilu-ngilu, tulang ngilu, yang kayak di tangan nih masih ngilu-ngilu, yang bekas pukulan, terus di bahu kalau dia angkat tangan agak sakit karena mungkin ditarik paksa ya. Di sendi-sendinya itu. Karena ditarik terus paksa. Dekat dada, karena dekat dada yang dekat sendi ya. Pokoknya di daerah sendi bahu inilah. Iya. Terasa nyeri sih. Berhubungan dengan tangan. Mungkin karena berhubungan dengan tangan ya. Iya, ditarik paksa saat di mobil komando tadi gitu, sampai saya terjatuh terus dipukulin. Bung Niko tahu nggak waktu kejadian itu bahwa polisi akan melakukan represif itu? Ya kita nggak tahu, yang tahu kita tuh mereka mau mendorong kita, teman-teman yang lagi di Mokom juga yang menjadi apa lah ya, kita bilang koordinator aksi lapangan pada saat itulah kita bilang kan. Karena kan siapapun yang megang di Mokom itu kan menjadi koordinator lapangannya kan gitu. Nah teman-teman itu mencoba negosiasi, kita mau bubarkan diri tapi minta kawan kita pulang. Oh gitu. Nah yang di DPR itu yang 8 orang itu yang ketemu dengan Niko itu kita saling kenal kan? Kenal kan? Enggak, Bang, enggak kenal semua, Bang. Aku enggak kenal semua. Kalau yang aku kenal kan dari buruh. Kalau ini kan aku enggak kenal. Ada yang katanya dari Bekasi lah, dari apa gitu. Ada nggak yang emak-emak ditangkap kemarin? Enggak ada. Yang setahu aku yang 16 orang ini tidak ada perempuan satupun. Tidak ada. Oh gitu. Tapi dalam video itu ya jerit-jerit jangan takut itu emak-emak, saya lihat. Oh ini emak-emak ini yang ada jerit videonya itu. Bisa, Bang. Mungkin aparat kepolisian masih mandang perempuan dong. Ya betul. Nggak gitu brutal dengan perempuan, Mas. Ya kalau di situ kita apresiasi lah gitu loh. Maunya ke semua demonstran itu kalau dorong saja, jangan sambil dipukulin. Bung Niko dengan kejadian ini, Bung Niko dengan kejadian seperti ini, Bung Niko masih tetap akan menyuarakan kebenaran kah? Kalau besok lagi ada aksi, kita turun, Bang. Apalagi hari ini kalau ada aksi kita turun, Bang. Waduh, kan itu aja, Bang. Walaupun dalam kondisi kurang fit. Bang, yang namanya berjuang itu kan, Bang, kita harus gak kenal lelah. Aku memperdomai ini aku terinspirasi tentang perang gerillanya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman aja dalam kondisi sakit parah aja dia masih bertempur melawan kolonial, melawan penjajahan. Kan itu walaupun ditanduk banyak tokoh-tokoh bangsa, walaupun itu banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang harus terpenjara. Ya mungkin karena aku banyak mengilhami mereka kan. Kenapa mereka bisa, aku tidak gitu. Kenapa mereka bisa rela berkorban, aku tidak gitu. Apalagi aku juga pengikut ajaran Yesus, Bang. Betul. Yang siap disalibkan kan gitu. Betul.
betul. Bung Niko, kawan-kawan yang sudah ngontek Bung Niko banyak, tahu? Ada berapa? Udah banyak ngontek mencari-cari keadaan. Udah banyak. Udah banyak juga yang kan yang mencoba cari tahu segala macam. Ya aku udah bilang pasca ya sampai saat ini aku masih membalasi bang. Ya aku kirim aja gambarnya. Kondisi aku kayak gini, aku kirim gambar aku yang pecah kepala, yang bekas jahitan. Oh iya. Harus kirim ke. Terus yang luka-luka dia apa? Video waktu penangkapan tuh Bung Niko sempat pegang. Enggak bang, aku enggak pegang. Cuma beredar di media sosial. Nanti aku kasih linknya sama bang. Oh iya, nanti. Salah satunya Dokter Epa tuh yang posting. Ya kirim ke saya juga nanti. Jadi biar dia penyimpang gambar untuk insert videonya, prosesnya. Boleh bang. Oke, boleh. Saya berharap tetap berjuang, ya kan, sesuai dengan nilai-nilai perjuangan dari dari yang mengikuti perjuangan Yesus sampai disalib itu menarik banget. Terus jangan lalu kedua inspirasi tentang bagaimana Sudirman berjuang walaupun dia dipandu keliling masuk hutan, ya kan, masuk hutan, masuk kota, dia berjuang. Itu semangat yang bagus sebagai contoh. Bagus. Gimana Soekarno harus keluar masuk penjara kan gitu. Gimana Soekarno-Hatta keluar masuk penjara. Soekarno masuk penjara. Betul. Dan tokoh-tokoh lain kayak Mas Sahril dan lain-lainnya kan gitu. Betul. Kenapa mereka ini bisa? Kenapa aku generasi sekarang nggak bisa gitu loh? Wih, mantap. Betul. Jadi berjuanglah dengan religi dan berjuanglah dengan nasionalis. Ya, Bung Niko ya. Enggak, kalau aku sih gini, berjuanglah dengan riang gembira. Berjuanglah dengan riang gembira. Racikan Berita